Tapi gimana sih cara Ukurannya masih- mendeteksi kalau foto itu palsu atau udah diedit? Oke, ada beberapa teknik sih sebenarnya. Kalau di Yang nggak paling gampang deh, biar yang bisa pakai HP gitu misalnya. Oke, ada satu website gratis namanya Forensically di situ. Forensically. Ya. Oke. Di situ kita kalau misalkan upload foto, misalkan udah maskingan, itu noise-nya bisa berbeda. Noise-nya tuh apa maksudnya? Kalau misalkan kita Gangguan ya? gangguan, kalau misalkan kita ubah apanya ya, ada banyak banget sih istilahnya. Cuman Filter. kalau noise itu apa ya kalau bahasa awamnya ya, agak susah ya. Iya, baca dulu dah. itu. Nah, noise-nya itu misalkan muka kita diubah jadi, misalkan mukaku jadi mukanya Cristiano Ronaldo gitu. Oh, kalau ini benar-benar diubah ya, nggak ditirus-tirusin. Nah, di sini kayak gelombangnya itu beda sama yang di sini. Yang di leher kayak gitu. Berarti lehernya juga Iya. harus diubah. Iya, lehernya Itu harus di diubah. website itu bisa terdeteksi. Bisa terdeteksi. Kalau misalkan tangan kita kayak gini, terus mukanya diubah, itu biasanya Ngambil noise-nya itu tangan sama muka itu beda. Noise-nya nanti kelihatan Iya, di noise-nya situ. kelihatan. Bahwa Kayak yang asli tangan nih. getaran. Noise itu gitu. berarti kayak bukti. Pembandingan kali ya. Bukti itu tuh udah diedit gitu ya. Iya. Ada sesuatu Iya. yang timpa lah. Ada kasarnya. indikasi. Ada indikasi, Instrumen-instrumen. iya instrumen yang kemungkinan ini ada timpaan nih di sini gitu. Iya. Jadi benar ditimpa tapi itu mah mukanya ya. Ya itu kan paling gampang kalau misalkan kayak kita, ya nggak usah ngomongin ijazah deh, kita mau ngedate gitu, kencan buta gitu kan, modal foto doang, bisa pakai itu kan, ini foto asli dia bukan nih, ketemu beda. ditirusin gitu kan, Bisa jadi. atau ya. dicerah-cerahin, bisa kan gitu. Sebenarnya pakai apa namanya? Kalau kita teliti pakai mata apa langsung itu bisa. Oh, bisa Yang paling kelihatan. gampang dengan mata kosong apa deh? Misalkan untuk yang filter ya, untuk filter HP, kita bisa lihat apakah matanya itu bersih atau enggak. Misalkan matanya itu kayak ada lensa kayak gitu. Oh, kayak biasanya pakai kontak lens. lensa kontak sama lensa filter itu ada banyak yang berbeda kayak gitu. Jadi kalau misalnya kontak mata itu lensa kontak yang asli itu kan nggak bakal tembus ke ini kan. Nah biasanya kalau filter editing itu biasanya ada yang tembus-tembus karena AI-nya itu belum terlalu sempurna. Oh. Ya kecuali yang udah advance. Nah, yang udah advance itu agak susah. Terus yang agak advance biasanya kita bandingin langsung. Ini orangnya ini foto kok beda ya kayak Nah, gitu. kalau itu mah tinggal sebelah. Iya. Oh, bukan Fitri nih. Artinya memang untuk sekarang mungkin dengan mata kosong pun bisa kalau foto itu editan. Iya di sosmed itu kebanyakan gampang gitulah untuk membedakan mata. Itu dari foto mata ya, kosong. itu foto. Gimana kalau misalkan transaksi elektronik? Jadi kayak misalkan sekarang kan banyak tuh yang ngirim bukti transaksi palsu. Oh iya. Mas udah bayar ya krisnya, padahal itu Oh palsu. iya, Nah, manipulasi itu yang kris. paling gampang untuk Oke. ibu-ibu warung deh misalkan. Kasihan tuh. Ini agak apa ya, agak tricky. Kalau di hacker itu ada namanya social engineering, gitu. Oke. Untuk bagaimana kita memanipulasi korban. Misalkan nih Oke. bukti transfer QRIS, Iya. Bu ini udah selesai ya langsung dikasih tahu, terus langsung ditarik. Jadi penjualnya itu Nggak nggak bisa fokus. mengobservasi langsung Iya. dan nggak bisa fokus kayak gitu. Cuman ada tulisan nama dagangannya, oh iya, Iya. gitu kan. Kayak Tricky gitu. sih, bener. Nah, kalau misalkan harusnya yang bunyi, ya harusnya yang bunyi itu tuh paling aman itu. diterima. Karena ada yang pakai suaranya itu. Kayaknya banyak Banyak itu. di warteg sebelah saya juga pakai. Warteg nggak tuh. Artinya memang untuk transaksi-transaksi elektronik tidak semudah mendeteksi foto asli palsu itu ya? Ada juga yang skill editing ya. Maksudnya Wow. itu kan yang langsung ditampilin langsung tarik. Ada juga yang lewat via chat. Oh iya. Nah, via ada. chat itu kan Udah banyak dibayar juga ya, kan. Kak? Udah dibayar kayak gitu. Pedagang online Kak ini. Biasanya kalau misalnya kita nggak teliti, Hah? itu kalau orang yang skill editingnya bagus, wah itu nggak kelihatan. Bener-bener mirip tuh. Bener-bener mirip. Nah, Kayak gitu. kitanya gimana nih? Ya contohnya Yang punya skill editing Mas. orang yang pakai Photoshop. Photoshop kan bisa masking Ya. misalkan dari area ini dipindah ke area sini kan, di copy. Itu kalau dari mata telanjang itu sangat susah dibedain. Terus ini yang Banyak jadi sih, masalah kan kalau misalkan uang, mendeteksi uang palsu kan ada alatnya tuh. Ya. Nah, kalau misalkan ini ada alatnya nggak untuk mendeteksi ini foto asli atau palsu? Muka gitu? palsu, muka Nggak, palsu. transaksi palsu, kirain foto ini asli wajahnya. atau palsu gitu. Kalau skill editingnya jago, nggak kedeteksi. Oh, jadi semua skill editing. Ya, skill Walaupun editing. pakai alat nggak kedeteksi. Agak gimana ya? Kalau misalkan kita ngelihat
misalkan bukti transfer itu orangnya udah paham gitu metadata, udah paham tentang masking, udah paham itu bisa ini semua Semakin dikaburin semua. canggih teknologi, kejahatan makin gak terdeteksi. Iya, tapi kalau misalkan Cita, orang tapi. yang asal tempel, misal nolnya lebih gede, itu alah ini Yang masih amatir, iya, amatir amatir. gitu. Oh, artinya ini aja ya. Mungkin buat Tergantung skill. Iya, gampang tergantung skill. tinggal lihat nama toko sama nominalnya ya. Kalau nolnya ada yang beda misalkan ya, itu ada kemungkinan palsu Ya. gitu. Atau ada- paling gampang dulu deh ya. Ada huruf atau font yang berbeda. Oh. Itu Font sering. yang berbeda. Iya. Cuma kan bingung kalau dia langsung ditarik. Nah, itu. Makanya pakai suara aja. Ya, Tring. itu kalau di hacking namanya social engineering. Social engineering. Termasuk juga yang chat-chat itu social Social engineering. engineering. Atau yang nyamar-nyamar jadi CS apa dari atau nyamar dari iya, kepolisian. iya. Nah, itu social engineering kalau di hacking namanya. Oh, bisa. Memanipulasi orang tanpa hacking tanpa kode kayak gitu. Oh, hacking tanpa. Scam itu. Iya. Iya, diteleponin gitu. Iya, benar. Ah, itu banyak banget itu. Itu gimana cara membatasi telepon scam? Kayaknya susah ya. Korban dia. Pasti Kalau banyak. zaman sekarang itu agak susah. Jujur Tapi saja menurut itu lo susah. kenapa potensi-potensi penipuan ini punya banyak nomor gitu? Dia kan nomornya ganti-ganti tuh. Oh, ceritanya panjang. Oh, Misalnya gini, kita anggap aja teman kita punya pinjol. Gitu. Nah, aplikasi pinjol itu bisa ngebaca kontak, oh. kontak dari Ngebajak. ngebaca. Ngebaca. Oh Ya, iya. karena ada agreement di situ boleh ngebaca iya. kontak, boleh di-share gitu. Oh iya. Termasuk juga kalau kita pakai yang namanya get kontak. Iya, gitu. Sebenarnya kita nge-share data kita dan teman-teman kita di situ. Berarti mendingan kita nggak usah pakai get kontak. Mendingan iya nggak usah pakai. Tapi kan nomor kita udah kesebar juga sama teman-teman kita. Oh, jadi itu bisa didapat dari teman-teman kita juga Iya. yang misalnya entah dia pakai pinjol atau dia pakai get kontak. Ya sebenarnya itu pedang Susah, bermata kita nggak dua. Kita nggak bergaul kalau gitu. Iya, bener. Itu pedang bermata dua. Tapi kita kan bisa di get kontak atau di Truecaller kan bisa disetting kan. Kita dibikin anonimus kayak gitu, dibikin anonim. Jadi nggak kedetek. Itu Nggak kedetek preventif. sama Ya, penipu. preventif kita yang pertama. Bukan kedetek sama penipu. Kalau dari penipu beda cerita. Beda cerita. Nah, ketika data itu sudah dikumpulkan, kita nggak tahu pertanggungjawaban data itu. Berarti ibaratnya nih ya, kasarnya informasi pribadi kita tuh sebenarnya Udah melayang-layang di udara Iya, gitu lah ya. benar. Kita balik lagi nih Pit ke Bahaya banget ya. kasusnya ijazah Oke. yang baru kan soal analisisnya Bang Rismon nih soal yang ijazah Oh ini. iya benar. Ada tanggapan nggak soal Bang Topi Merah? Sebenarnya kepengen langsung ketemu orangnya sih. Oh, Cuman mau ketemu di Bang Rakber Rismon. itu 2 kali kan nggak datang ya udah diundang yang Kalau ketemu pertama. mau ngomong apa? Iya. Rismon, ada yang mau ketemu. Apa kabar Pak? Enak zaman kuto. Nah di situ Pak Rismon menjelaskan kalau misalkan pas yang saya ini ya pas yang dia debat itu menjelaskan tentang kenapa apa namanya fontnya atau watermarknya itu tiba-tiba bisa muncul dari dulu-dulu nggak muncul. Kenapa itu? Sebenarnya yang aku pengen tanyain kayak Oh gitu. itu. Soal watermark itu ya. Ya, tiba-tiba Kenapa muncul. tiba-tiba bisa muncul Ya. padahal dia pernah mengklaim tidak muncul. Kenapa tuh belum Nah lagi? itu Secara IT itu tidak mungkin. tidak mungkin kecuali Kenapa tidak mungkin? karena seperti ini ketika kita ngomong terkait informasi asli gambar informasi esensi itu kan kita mengacunya kan berarti ke X-nya Dian Sandi X-nya Dian Sandi aja ukurannya cuman 700 KB jadi sangat buruk sangat jelek terus ketika kita zoom juga Pecah. hasilnya pecah artefak-artefak kotak-kotaknya Oh, gitu. iya. Nah, secara ajaib ada satu algoritma yang tiba-tiba itu bisa memunculkan informasi yang hilang. Oh. Nah, Itu nggak mungkin ya? itu sangat tidak mungkin kalau untuk sekedar algoritma kecuali algoritma generatif. Algoritma generatif yang kayak AI tadi AI, atau mungkin ada ya 1-2 apa namanya teknik yang mungkin bukan lagi bukan lagi dari apa namanya foto yang di X Dian Sandi kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita anggap luminance kan namanya katanya luminance gradient tone mapping kayak gitu kan. Itu sebenarnya cuman ngotak-ngatik di sisi brightness, kecerahan. Kecerahannya dong. Ya, kecerahan. Misalkan blok ini dicerahin terus blok ini direndahin terus ditinggiin kayak gitu. Jadi
itu nggak mungkin untuk bisa menghadirkan informasi yang udah hilang. Kalau misalkan itu bisa, kita foto prasasti kuno tiba-tiba muncul tanpa AI yang tanpa generatif AI. Muncul Jadi aja. Pak Rismon harusnya dapat Nobel IT kayak gitu. Itu namanya Turing Award kalau di IT. Itu udah di tahap yang udah Karena bisa advance memunculkan banget. sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Iya, itu bim salah bim ya. Jadi itu yang alasan mau ketemu dengan Bang Rismon nih. Iya. Nanyain itu. Iya, dan sampai sekarang juga beliau nggak menjawab. Udah di WA. Enggak WA sih, lebih ke Iya. ya, Lewat dia media, menjawab Lebih ke tantangan terbuka lah ya. tantangan terbuka, terus di Rakber kan juga 2 kali dipanggil nggak datang juga. Oke, semoga. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.